Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda sabakal awal fil wujud bi asla fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على النبي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلا دافع البلاء والوباء والمراض والألم اسمه ظاهر مظهر معثر منور من اسم مكتوب مرفوع موضوع على الرحم والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد الكونين وشفاعة الثقلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرق والمغربين أما بعد فأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل وزيرا من أهلي واهد قلبي وسدد لساني بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك الله يا أرحم الراحمين. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ini malam kita berkumpul dalam acara yang mulia memperingati perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ini malam sudah lewat daripada bulan Rajab, namun tidak mengurangi rasa cinta kita dan rasa himmah kita untuk membesarkan, mengagungkan daripada peringatan yang mulia yang tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada selain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nabi-nabi yang lain pun yang jumlahnya 124.000 dikurang satu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan kemuliaan ini oleh oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diantunkan ayat yang dibacakan oleh guru kita tadi, Guru Ahmad Fauzi, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan ini malam ditambahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah motonya di sini? Tidak ada. Karang sendiri saja. Dan karena peringatan Isra Mi'raj ini berhubungan dengan salat, mudah-mudahan salat kita bertambah baik, bertambah bagus dan dikhusyukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertambah ilmu dan hidayah kita untuk mengerjakan ibadah yang paling mulia yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang tidak sanggup, bahkan Jibril pun tak bisa membawakan perintah ini dari langit. Yang ulun hormati dan muliakan, nuqaddimu bi dzikrih al-habib Mustafa. Enggak usah pakai al ya. Kalau ada al ba'bud palsu tuh bifai. Kalau yang ada al-alnya tuh al-khirit, nah itu as-segap, al-habsyi. Kalau ba'bud aja. Ba'bud bajab. Ya Bib ya. Sahih Bib ya Ba'bud ya. Ba'bud. Bafaqih, jangan al-bafaqih. Nah, bajabahan, bajahdab, nah. Basyaiban, bahashim, jangan disambat al-bahashim. Jadi imam haji kita. Untung ada sehari disambat al-ba'bud. Kalau al ba'bud, berarti kalau bahasa Arab al keluarga baru boleh. Kalau fam lain lagi kisahnya. Kalau bin ada bin Syahab, bin Syihab, bin Yahya. Dan yang kita hormati Al-Habib Faisal Al-Khairid, juga yang lain yang tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada semua anak cucu baginda Rasul. Alhamdulillah, beliau inilah penerang atau lampu-lampu majlis. Yang pelajaran itu khususan kalau hendak belajar karakawa di dalam ceramah tidak bisa disampaikan di bidang umum. Kemudian guru-guru akhina fillah, da'ilallah, guru mursalin, guru Ahmad Fauzi, dan guru-guru yang lain yang tidak mengurangi rasa hormat ulun juga kepada semua, terutama anak muda guru Ahmad Zain. Amin. Mudah-mudahan istiqomah menjadi orang yang soleh, arif, dan menjadi orang mangwara. Amin ya rabbal alamin. Abah doakan terus mudah-mudahan jadi anak yang alim soleh. Juga hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita semua yang hadir di sini menjadi anak yang alim dan soleh, juga wara, dan mudah-mudahan menjadi da'i dan da'iyah yang mengajak umat untuk menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di dalam musalla ataupun yang ada di luar ataupun yang ada di dalam rumah yang mendengarkan apa yang ulun sampaikan ini. Bila ada salah khilaf dalam menyampaikan, mohon kiranya sudi memaafkan, dan bila ada kekurangannya mudah-mudahan Allah yang menambahkan dengan yang shawab. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana ayat Allah SWT berfirman, subhanalladzi asra. Subhana, yang namanya subhana itu maha suci Allah, artinya tidak ada yang lain yang bisa mengerjakan. Asra, yang telah menjalankan hambanya. Asra, yang telah menjalankan, bi'abdih, dengan hambanya, bukan berjalan sendiri itu hamba. Lailan ay fil laili, di dalam satu malam, tidak sampai siang hari. Minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, sampai ke masjidil aqsa. Alladzi barakna, yang adalah Masjidil Aqsa itu telah kami beri berkah. Haulahu, di sekelilingnya. Linuriyahu, untuk menjadi penerang, cahaya, min ayatina, daripada
tanda-tanda kebesaran kami. Innahu, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala huwas sami'ul basir, maha mendengar dan maha melihat akan segala sesuatu. Bahkan Allah melihatnya itu tidak hanya sekadar melihat, yang telah lalu pun masih Allah lihat. Perbuatan-perbuatan kita itu terekam semua. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa mallahu, dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala bighafilin, melupakan, amma ta'malun, dengan apa yang kita perbuat. Tapi kalau kita sering lupa, lupa kalau kita ini sering maksiat kepada Allah, ketaatan kita jauh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lupa kalau kita ini sering meninggalkan kewajiban-kewajiban terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ghafur Rahim. Inna Allah Ghafur Rahim wa ya'fu katsir. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Wa ya'fu an katsir, lebih banyak ampunan Allah daripada kesalahan-kesalahan yang kita buat. Dan mudah-mudahan ini malam tidaklah kita ini berdosa sesudah kita pulang sampai di rumah. Allah hapuskan dosa-dosa kita demi mengagungkan seorang yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang acara ini memang acara Isra Mi'raj, tapi dirangkai dengan membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus dengan acara maulid terus? Isra Mi'raj maulid, ulang tahun maulid, dibaca bekawinan maulid, hendak bersunat maulid, baca arwah maulid. Kenapa baca maulid? Karena membaca maulid ini adalah sesuatu yang paling besar pahalanya, paling gede ganjaran, paling gonol. Apanya gonol? Mengatakan bahasa Bugis, nah apa gede itu kan ingat aja. Malopo. Ganjarannya gede. Ake banyak. Paling besar, di mana besarnya? Nah, di sini yang perlu kita cermati tentang kebesaran Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan dari Al-Imam Ali karamallahu wajhah wa ardah, kata beliau, man azzama maulidan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membesarkan, mengagungkan maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kana sababan li qiraatihi, dan adalah menjadi sebab membesarkan maulid Nabi SAW itu dengan membacanya. Jadi membaca maulid ini karena kita membesarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita mengikut apa yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikerjakan oleh para nabi-nabi. Nabi-nabi mengerjakan maulid ini, dan bahkan Rasulullahnya sendiri mengerjakan maulid ini, memperingati akan maulid beliau sendiri, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat waktu beliau berpuasa di hari Isnin, "Lima sumta ya Rasulullah yaumal Isnin?" Kenapa engkau berpuasa wahai Rasulullah di hari Senin? Lalu dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumtu yaumal Isnin," aku ini berpuasa di hari Senin, kata beliau,
Di anna yaumal isnin yauma wulidtu. Yauma wulidtu. Karena hari Senin itu adalah hari kelahiranku. Jadi beliau mengagungkan hari kelahiran beliau dengan berpuasa. Kalau banyak duit bang, bersedekah. Kalau pintar ngaji, baca Quran. Kalau pintar bersyair, berselawat, begandangan kita. Nah itu. Jadi tidak sembarang gendang. Karena gendang ini, hadrah ini satu-satunya yang dihalalkan di dalam ilmu fikih. Alat musik. Bukannya alat musik yang lain tidak halal, tapi ada syarat-syaratnya. Karena kata baginda Nabi SAW, alatul malahi haramun. Alat-alat musik itu haram, kata beliau. Illa dufu, kecuali terbang. Cuman ada alat-alat lain, mereka bersandar kepada Rasulullah karena tujuan ibadah, sehingga kita tidak bisa menyalahkan yang lainnya. Dan terbang ini ada juga syairnya yang disebutkan di dalam nazamnya Imam Haddad. Apa bunyi syairnya? Akrimna minka binawra ya Abaz Zahra wal Qasim wa Abdillah. Allah Allah al-madad ya Rasulullah ya azim al-jah عليك صلوات الله صاحب الحضرة أكرمنا منك بنظرة يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. صاحب الحضرة. Siapa صاحب الحضرة? Rasul. Jadi Rasulullah itu begendang juga sidin. Bahkan ahlinya. Sahibal hadrah, wahai orang yang punya hadrah. Artinya hadrah itu milik beliau. Semua yang ada di muka bumi ini milik Rasulullah sebetulnya. Termasuk hadrah. Jadi tidak bisa kita menyalahkan orang yang hadrah. Laulaka lam khalaqtul aflaq. Jikalau tidak engkau wahai Muhammad ya Allah, jikalau tidak engkau wahai Nabi, lamma khalaqtul aflaq, tidak kuciptakan dunia dan seluruh isi alam ini, termasuk terbang. Bahkan hadrah ini bisa menyentuh, membawa kita, membuat hati kita terenyuh. Jadi jangan sembarangan. Ada juga pelajarannya nerbang, pukulan 1, 2, tang, tung. Jangan tung berataan pukulannya. Ada kalau sembarangan. Jadi kalau orang itu khusyuk juga menerbangnya, dia ingat dengan Rasulullah, maka terbangannya itu penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia nerbangnya ingat lawan syaitan, maka terbangannya itu penuh dengan bala, mengundang akan bala Allah. Adakah terbang dengan syaitan, musik dengan syaitan, lupa diri, itu tuh ya itu. Bunyi aja kada karuan. Ini asyik kita kalau bunyikan terbangnya ada pukulan khusus. Jadi yang kada bisa nerbang, aduh usah dulu empat duduk, tapak aja merusak. Allahumma salli ala Muhammad. Kembali ke laptop. Gurunya kada bisa main laptop. Tawa Habib.
Kemudian kata Imam Ali karramallahu wajhah, wa kana sababan liqiraati la yakhruju minad dunya illa bil iman. Orang yang mengagungkan, memuliakan akan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak keluar ruhnya kecuali membawa iman. Bagaimana cerita paman beliau yang saking senangnya lahir baginda Rasul, sayangnya tidak beriman kepada Allah, namun tetap dapat jaminan walaupun sehari dalam seminggu, yang setiap malam Seninnya diangkat azab. Abu Lahab saking senangnya dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kita yang beriman kepada Allah? Bagaimana dengan kita yang beriman, senang dengan kelahiran baginda Rasul SAW? Tentunya beda yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian kata beliau lagi, Imam Ali karramallahu wajhah menyambung dari perkataannya, ngomong. Basnya dikurangi, terlalu dep. Wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Dan Allah masukkan orang itu ke dalam surga tanpa hisab. Kenapa tanpa hisab dimasukkan ke dalam surga? Karena yang kita puji, yang kita sebut, yang kita muliakan ini adalah orang yang paling dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nama yang pantas disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala selain nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam salat pun dibuat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 123.999 nabi tidak pantas bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut dalam tasyahud, dalam syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dari sononya sebelum Allah ciptakan dunia sudah bertulisan. Padahal orangnya belum dilahirkan. Ini ada yang baru lahir ngaku nabi. Bagaimana kita menyebut syahadatnya kalau dia yang benar nabinya? Namanya lagi tukimin lagi. La ilaha illallah tukimin Rasulullah. Mana nyaman? Besyair kada nyaman, bagus-bagusnya Ahmad ya Habibi. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alhamdulillah, salam alaika. Calon-calon orang besar. Kalau nyanyi tukimin habibi, nyambat aja kada nyambat paling mendengar. Tukimin, baduh, malas nyebutnya jadinya. Ampun maaf bila ada nama tukimin. Mudah-mudahan yang tukimin yang ada ini diberi Allah Taala surga dunia dan akhirat kalau ada di kampung kita namanya tukimin. Kenapa sangat mulia akan Rasul? Kenapa harus kita memperingati acara-acara itu dengan membaca maulid Nabi SAW? Karena kata Imam Ali, Al-Habib Ali sahibul maulid, wa ma akramahullah, tidak ada yang lebih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala fi maulidihi, melebihi daripada maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
minal fadlil ladzi 'ammal 'alamin, daripada kekayaan Allah Subhanahu wa taala, ammal 'alamin, umum, dikumpulkan seluruh kemuliaan-kemuliaan yang Allah ciptakan di muka bumi ini, ditimbang dengan satu maulid Nabi, semuanya ujar Banjar tuh tak ambung, berat satu maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang bisa mengalahkan maulid ini. Kemuliaan yang sangat besar Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Seandainya tidak ada maulid, bagaimana? Tidak ada orang bayar zakat, tidak ada orang berpuasa, tidak ada hari raya, sembahyang Jumat pray, ya, tidak ada kegiatan-kegiatan orang Islam. Islamnya tidak ada. Maka sangat bersyukur Rasulullah diciptakan, dilahirkan kemudian. Banyak orang membicarakan tentang Nur Muhammad, tapi ada yang lebih mulia daripada itu. Kata siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Al-Habib Ali Sahibul Maulid yang kita baca tadi. Waqad ta'addadat riwayat bi annahu awwalu khalqi wujuda. Sungguh banyak, ta'addadat, sungguh banyak, qad ta'addadat, sungguh bilang-bilang, artinya berbilang-bilang, itu artinya ibarat kertas itu bersusun-susun. Riwayat tentang hadis, riwayat itu. Kalaunya selain daripada riwayat itu asar. Qad ta'addadat riwayat bi annahu, dengan bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwalu khalqi wujuda, awal-awal makhluk yang diciptakan Allah. Akan tetapi apa? Wa asyrafuhum mauluda, yang paling mulia itu mauludnya, yang paling mulia itu kelahirannya. Seandainya orang tidak mengenal akan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak tahu Nur Muhammad. Mereka tidak mengenal akan Nur Muhammad. Mereka tidak tahu perjalanan Nur Muhammad. Karena dilahirkan orangnya sehingga sampai ilmunya, yang sebelumnya tidak ada mengetahui tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk menuju ke situ, untuk mengetahui ilmu Nur Muhammad ini, kenali Nabi Muhammadnya dahulu. Kesana kemari Nur Muhammad sembahyang kada. Nabi sembahyang. Kita disuruh Nabi sembahyang. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sembahyang kalian sebagaimana kalian melihat keadaan aku sembahyang, kata baginda Nabi. Tidak mau sembahyang, siapa yang diikuti? Cerita kesana kemari Nur Muhammad sembahyang terlambat. Betul apa betul? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah, ada riwayat ini luar biasa. Walaupun segini, kalau bab haji itu bilanya kurang sedikit aja, tambahkan dengan malaikat, bosnya setiap tahun Allah hajikan 70.000 orang yang mengelilingi Baitullah, bahkan wazada dan bahkan lebih. Bila kurang daripada 70.000, Allah gantikan dengan malaikat. Jadi waktu corona tadi ada 10-20 orang, cuman kita kadang melihat malaikatnya yang tawaf. Begitu juga yang membaca maulid ini, kalau sedikit Allah turunkan malaikat yang tadi siang itu, udah malaikat siang itu naik ke langit, diganti oleh malaikat malam.
Maka yang sudah naik ke langit itu apabila ada sirah Nabi SAW dibacakan, Allah suruh turun. Dengarkan, ada orang membaca riwayat kekasihku, orang yang paling kucinta. Mereka turun, maka tempat ini penuh dengan malaikat. Sayangnya kita kada melihat, kada usah yang banyak itu, yang di samping kiri kanan aja kita kada bisa melihat. Kalau melihat bisa buka, mah banyaknya catatan hilangnya aja. Bah, 10:30 lewat sudah. Kita sambung di majelisnya kah? Riwayat bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW yang apa? Aulan nasbiyamah, orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat, kata baginda Nabi Muhammad SAW, man aktsara salata alayya, orang yang paling banyak berselawat kepada diriku. Hadis itu ya. Kemudian ada orang yang tidak berselawat, maka mereka tidak bisa dekat dengan Rasulullah SAW. Bagaimana dekat dengan Rasulullah? Awalan nasbi yaumal qiyamah, kata baginda Nabi, nanti di hari kiamat orang yang paling dekat dengan aku, man aktsara salata alayya, orang yang paling banyak bersalawat kepada diriku. Untungnya guru-guru yang di majelis itu banyak membaca salawat, sekalipun dia satu aja, tapi orang yang diundangnya 100, maka sekali dia baca sama 100 kali. Yang datang pang begitu juga. Berkat guru yang mengajak kita berselawatan. Kalau yang datang 1000, sekali baca sama 1000 kali. Jadi siapa yang banyak membaca salawat, dekat nanti dengan Nabi di hari kiamat. Membuktikannya kapan? Membuktikannya nanti di hari kiamat itulah. Kalau orang itu jauh dengan Nabi, dia tidak bisa melihat orang-orang yang dekat dengan Nabi. Kalau dia dekat dengan Nabi, dia ngeliat, oh inikah orang-orang yang banyak membaca salawat waktu di dunia. Kenapa? Karena terkumpul ar-ruh jannadun mujannadah. Dikumpulkan ruh-ruh mereka yang bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian bahkan ada orang yang tidak bisa melihat Nabi SAW. Ini riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, ketika beliau lagi menjahit pakaian di dalam biliknya, dalam kamarnya, kemudian jarumnya jatuh. Kemudian lentera pun padam, sehingga jarum yang jatuh tadi tidak kelihatan. Ringkas cerita, baginda Nabi Muhammad SAW menyingkap akan tirai dari bilik kamar Sayyidah Aisyah. Nampaklah cahaya badan dan wajah baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kamar tersebut terang benderang. Terus Sayyidah Aisyah menemukan jarum yang jatuh di lantai yang bercampur dengan pasir. Adanya betehel kayak kita nih bang, lantai sidin. Belum ada orang berjualan tehel di zaman Nabi. Tikar aja kadada, pelapah korma yang ada. Kemudian Nabi SAW bersabda, tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntung orang yang melihat wajahku, wahai Sayyidah Aisyah, dan beriman kepada diriku. Lalu kata baginda Nabi, ada orang yang tidak bisa melihat wajahku, kata beliau. Man lam yaraka ya Rasulullah, siapa orang yang tidak bisa melihat wajah engkau, wahai Rasulullah?
Lalu kata baginda Nabi SAW, orang yang tidak bisa melihat wajahku ini adalah mereka orang-orang yang celaka. Halaka liman lam yarani. Celakalah mereka yang tidak bisa melihat wajahku, wahai Aisyah, wahai Aisyah, kata beliau. Ditanya oleh Sayyidah Aisyah, siapa mereka wahai? Humin. Kemudian kata baginda Nabi SAW, hum, mereka idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Mereka adalah apabila disebut namaku di kupingnya dia dengar dengan telinganya sendiri, falam yusalli alayya, mereka tidak mau berselawat kepadaku. Orang yang mendengar nama Nabi disebutkan kemudian tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, mereka lah orang-orang yang celaka nanti, wahai Sayyidah Aisyah. Jadi sekarang ini sering terjadi, kita lagi bersalaman, tuntung sembahyang, habis berdoa, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Ya kada mau bersalaman, sembahyangnya yang sunat. Padahal sunat tidak bisa mengalahkan yang wajib. Menjawab salam, salawat kepada baginda Nabi itu hukumnya wajib. Jadi selesaikan dulu orang bersalawat, waktu bersalam-salaman, baru kita sembahyang sunat. Kalau kita tidak mau bersalaman, jawab salawatnya barang sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang berdiri keliling, kita duduk aja. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan sembahyang sunat. Ini sudah terjadi di mana-mana. Kenapa? Karena ada yang melajari. Bahkan bersalam-salaman itu untuk menghilangkan permusuhan di hati kita dengan orang yang kita salami. Sebagaimana sabda baginda Nabi SAW, tausafahu, bersalam-salamanlah kalian, tuzhibud dhilla baina qulubikum, karena menghilangkan permusuhan, menghilangkan kedengkian kalian. Ampun maaf adalah kada sempat sampaikan ucapan yang terhormat kepada Bapak RT, Bu RT di luar bang, hanya di dalam ingat saya. Jadi bersalam-salaman itu kalau orang yang bermusuhan tidak mau mereka bersalaman. Kalau memang bersalaman paling-paling begini. Karena mau kelihatan. Tuzhibuz zilla baina qulubikum, menghilangkan kedengkian di antara hati mereka. Ada orang bersalaman kada bakacak tangannya ini. Itu batinju ngarannya, siapa melajari? Kada ada dalilnya batinju. Ada yang bersikut. Banting langsung. Dirusak orang aturan-aturan agama kita. Tapi Islam ini kuat. Mudah-mudahan kampung kita ini tetap dipelihara Allah dengan adanya salawat, dengan membaca maulid kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun ini peringatan Isra Mi'raj, yang intinya Isra Mi'raj itu adalah perintah salat yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita umat Rasulullah SAW. Sembahyang 5 waktu yang asalnya 50 waktu, yang baginda Nabi Muhammad SAW dari Hajar Aswad kemudian dibawa ke sumur Zam-Zam dan diperjalankan ke Masjidil Aqsa dengan singgah ke beberapa tempat untuk mengambil berkat, di mana Nabi Musa pernah ada kejadian, Nabi Isa begitu juga, singgah pernah ke Hadramaut, artinya sembahyang karena itu adalah tempat yang berkumpulnya nanti anak cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu sampai ke
Baitul Maqdis dan naik ke Sidratul Muntaha dengan lift yang khusus yang terbuat daripada yakut, marjan dan permata-permata yang indah. Kemudian naik ke langit 1 2 3 4 5 6 7. Ringkas ke Sidratul Muntaha sampai di Arsy dan hendak menemui akan perintah yang disuruh Allah Ta'ala mengambilnya. Akan tetapi Sayyidina Jibril tidak bisa meneruskan perjalanannya dengan Rasulullah. Hanya beliau, seandainya kata Jibril, selangkah saja lagi aku masuk bersamamu, maka habis badanku terbakar. Ini menandakan perintah tersebut sangat istimewa. Perintah-perintah Allah yang lain, amal ibadah yang lain selain daripada sholat ini, Allah perintahkan melalui Sayyidina Jibril. Puasa, zakat, berhaji, kecuali sholat. Sembahyang Rasulullah mengambil sendiri ke langit. Artinya menandakan bahwa yang lain tidak mampu. Karena ini sangat agung dan pekerjaan yang sangat mulia yang dihadiahkan Allah untuk umat Rasulullah SAW yang nanti itu akan menjadi pertama amal yang dihitung bagi kita umat baginda Nabi Muhammad SAW. Namun jangan sampai kita terkecoh. Nah, ini mendengar cerita-cerita penyampaian seolah-olah baginda Nabi itu berjalan mengambil akan perintah tersebut berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Asra bi abdihi, yang menjalankan akan hambanya, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam dijalankan Allah, tetap beliau dari diciptakan sampai diperjalankan Allah tidak pernah berpisah dengan Allahnya. Bukanlah baginda Nabi naik ke langit itu menemui Allah, tapi mengambil perintah tersebut sehingga minta kurangi ketika ketemu dengan Nabi Musa. Dan jangan lagi terkecoh di sini, Nabi Musa ingin melihat saking bertambahnya cahaya di wajah baginda Rasul SAW sesudah bertemu Allah. Artinya waktu turun tuh berpisah dengan Allah. Jangan. Nabi tidak pernah berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cahayanya tidak pernah berkurang, terus bertambah. Dengan sebab apa? Dengan sebab warafa'na laka dzikrak. Kami angkat bagimu wahai Muhammad dzikrak, akan sebutan namamu. Artinya setiap saat Allah SWT mengangkat derajat, kada pernah berkurang derajatnya, bahkan cahayanya pun tidak pernah berkurang akan baginda Nabi, dan melimpah kepada orang yang menyebutnya pula. Jadi siapa yang berselawat, Allah angkat juga derajatnya. Kalau sudah Allah yang mengangkat derajatnya, bila sekampungan, sekotaan hendak merendahkannya, tidak bisa. Apalagi si ikung orang hendak merendahkan, si guru terus itu kan gini dulu. Kada kawa Allah mengangkat bubungulan hendak merendahkan, cacat di muka. Ada kok bahari sedintung gini. Gibahnya itulah akan menghabiskan pahala ibadahnya, diberikan kepada orang yang digibah. Tambah sugih, kadang merasanya menyugihkan gurunya. Guru yang disambatnya betul apa betul? Nah, mentang-mentang dulu seorang tuan alim. Alim di mana ya? Nah, itu bidang masing-masing mengetahuinya. Jadi kembali ke laptop. Berkurangnya setiap Nabi SAW turun dan bertemu akan Nabi Musa alaihissalam, disuruh lagi, kurangnya lagi ya Rasul. Umat pian itu halus-halus orangnya, kecil-kecil, mengerjakan sembahyang segitu banyak 50 waktu. Umat ulun ini
orangnya gede-gede, besar-besar, malopo. Satu waktu aja disuruh Allah Ta'ala mengerjakan ibadah setiap hari Sabtu. Mau unjun gawiannya. Satu waktu aja. Dan pekerjaannya tidak mengerjakan rakaat. Cuman cukup dengan inhina. Ya. Seperti kita waktu sekolah SMP, SD dulu. Kalau sekarang sudah corona, ada lagi orang apel. Mengheningkan cipta mulai. Ya. Kayak itu aja sembahyangnya. Salah aja nak 5 menit kah, 10 menit kah, sejam karena artinya asal iling ya orang ini. Tapi orang iling ini sasat. Berarti itu umat Nabi Musa Bahari itu hidup di zaman sekarang. Bukan iling itu. Tuha benar. Kadang mau sembahyang dasar pengoler. Kadang hendak, kadang tidak mau bernabi dengan Nabi Muhammad. Masya Allah. Sedangkan Nabi Musa aja minta copot pangkatnya supaya dijadikan umat Nabi Muhammad. Artinya Allah cabut pangkat kenabianku, jadikan aku umat Nabi Muhammad karena mulianya umat Nabi Muhammad SAW. Ulamanya seperti ulama min umat Nabi Muhammad SAW seperti nabi-nabi di zaman Bani Israel pangkatnya. Lalu Nabi Musa minta copot, ujar Allah SWT, khudh ma'ataituk wa kum minasyakirin. Ambil apa yang sudah aku berikan kepadamu, maka engkau menjadi orang yang bersyukur. Jangan macam-macam. Jangannya ada mengesahkan Nabi sikut nih. Yang Nabi Mustafa kan apa sih tampar nih. Nabi Musa kan doa dia Nabi Musa sadar. Hormat sih dengan anak cucu Nabi SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, pada jam 11 lapar juga bang, sebelum belum habis kisahnya. Jadi setelah 9 kali bolak-balik, maka sembahyang yang 50 waktu tadi menjadi 5 waktu dalam 17 rakaat. Yang tidak mengurangi akan pahala 50 waktu dari 5 waktu tersebut. 17 rakaat seandainya tidak dikurangi, yang 5 waktu itu 17 rakaat. Kalau 50 waktu berapa rakaat kita harus sembahyang setiap hari? Kali aja 17 kali 50. 5 waktu kan 17 rakaat kali 10 170 rakaat sehari sembahyang. Artinya tetap kuat umat Nabi Muhammad. Biar halus-halus kuat umat Nabi Muhammad ini. Kenapa? Karena lebih banyak daripada umat Nabi Musa. Nang sembahyangnya cuma sewaktu, walaupun seminggu aja sewaktu aja diberi jatah untuk beribadah. Kalau kita setiap saat, bahkan ayat wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah aku ya Allah. Tapi tafsirnya ayat ya'rifun, untuk mengenal aku. Kayak apa mengenal Allah? Mengenal Allah itu mengingatnya. Kalau kada belajar, kada kawa kita mengingat Allah. Mengingat Allahnya bagaimana? Mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Mesti kita belajar tauhid supaya bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi. Kemudian kembali baginda Nabi Muhammad SAW sesudah mendapatkan perintah 5 waktu ini, turun ke Baitul Maqdis, lalu kembali ke Baitullah Al-Haram yang dikatakan oleh para ulama cuman sekejap beliau itu diperjalankan. Bahkan ada yang mengatakan sekitar 2 menit. Tapi bisa bertemu dengan orang-orang yang ada di surga, bertemu dengan para nabi-nabi langit 1-7, bertemu dengan orang-orang yang mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan sini itu pernah bertemu dengan orang yang bahabsian juga. Karena kita ini semuanya tertulis di Lauhul Mahfuz. Sampai hari kiamat tertulis sudah. Wah, itu orang-orang yang memuji aku, yang mengumpati Allah. Ujar sidin.
Kayak itu kalau bujurlah. Sudah tertulis semuanya, cuman tidak semua Allah ceritakan kepada baginda Nabi. Sebagian saja diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan nabi-nabi dan kejadian yang ada di muka bumi ini kepada orang yang paling dicintai. Dan yang memuji Nabi itu siapa orangnya? Orang-orang yang mengikut Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah memuji Rasulullah di mana surah An-Nazm. Bunyinya apa? Bagaimana? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ujar Allah, engkau ya Rasulullah adalah makhluk yang paling agung. Allah memuji dengan apa yang diciptakan beliau. Allah memuji akan Rasulullah SAW. Kenapa umatnya kadang mau memuji? Bapak itu jabat apakan terbang, bungul bandar, nyawa yang bungul buntatai. Kami ini umpati Allah Ta'ala, mengumpati apa yang digawi oleh Allah. Tabi'uni, ikuti aku, kata Allah. Kan kalam Allah itu yang disampaikan oleh Rasulullah di surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pengikutnya Allah, pengikut Rasulullah, menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah, hatta galil sekalipun sedikit. Mudah-mudahan kita diakui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya yang dimuliakan Allah. Amin. Kita tapi harus malam inilah. Karena apa? Ini bulan salawat. Mudah-mudahan kita memperbanyak salawat. Kayak apa caranya? Hadir majelis akan banyak salawat yang didapat. Kalau sorangan ya 1 kali 1 lah. Kalau majelis, bila orangnya hadir 200, sekali kita baca, maka 200 kita dapat. Allahumma salli wa sallim asyrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabina Muhammadin raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. 2 kali itu. Kalinya 200, 400 dapatnya kita. 5 kali 1000 kita dapat. Maka janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha ashran, man shalla alaihi asran sallallahu alaihi mi'atan, wa man shalla alaihi mi'atan sallallahu alaihi alfan, wa man shalla alaihi alfan sallallahu alaihi asyra ulufin la, wa man shalla alaihi alfan fama'wahul jannah. Jadi batas paling banyak orang bersalawat itu 1000 minimal. Bila bersalawat kepadaku sekali, Allah balas 10. Bila kita 10 kali, Allah balas 100. Bila kita 100 kali, Allah balas 1000. Bila kita 1000 kali, ujar Nabi SAW, fama'wahul jannah, sudah Allah siapkan rumahnya di surga. Lalu ada di YouTube, di Facebook ini, ujar guru, bila orang itu amalannya membaca salawat sehari 1000 kali, tidak mati dia kecuali melihat rumahnya di surga. Karena mati. Jadi ada kisah sidin waktu hendak operasi. Hendak operasi itu jauh, karena di Banjar, ujar guru, Bangil cari sakit atau dokter yang paling hebat. Lalu ke Surabaya. Jadi ngarinya kada pernah operasi kan, ya apa aja dioperasi, mana jauh di Surabaya. Wallahu alam, singgungannya itu mungkin kalau pina sampai umur kah. Lalu ditakuni oleh guru Bangil, sudahkah melihat surga mimpi? Belumnya ya operasi aja sih. Artinya amunnya belum melihat surga, kada pacang mati. Jadi 1000 kali itu minimal. Aturannya seharusnya man shalla alayya alfan, siapa yang membaca salawat kepadaku 1000 kali, sallallahu alaihi asyra ulufin, Allah akan membalas rahmat kepada orang itu 10.000 kali. Tapi tidak.
Allah siapkan sudah rumahnya di surga. Jadi kalau ingin membaca salawat 1000 kali, yang panjang lah guru. Kada usah baca salawat yang pendek aja. Oh kayak itu kayak. Sudah dibacanya juga salawatnya. Cuman kurang asyik guru. Kayak apa? Orang baca salawatnya kamu. Salawat. Lain lang kayak itu salawatnya. Salawatnya itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu salawatnya. Itu namanya, kalau salawat itu namanya iman. Baca salawat karena dapat rahmat pian. Belum ada nama nabinya atau belum ada singgungan untuk memintakan rahmat kepada Allah. Jadi salawatnya yang kayak apa? Tidak usah yang panjang, cukup salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Berapa banyaknya? 1000 kali. Tidak lama, 7 menit 8 menit selesai. Tapi kita dijamin 24 jam bila kita meninggal hari itu wajib dapat surga. Kenapa? Karena kita memintakan rahmat dengan orang yang paling dicintai Allah, dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Cukup sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali, tidak susah. Jangan salawat kamilah dibaca beliuran. Itu khusus ya aja bismillah yang 10 kali atau 3 kali atau Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-qadwatan barju bil qurab wa tuqla ila wajhatun al-bira ghaib wa husnul khawatim wa yustatal qamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli madwan wa basmi bi adadi kulli ma'lum min lak. Belum 1000 mati sudah pian. Kalau sallallahu alaihi wasallam. Nah, untung itu apa? Hadir majelis. Ada nang kena 200 orangnya hadir. Cukup kita 10 kali aja 1000. Lepas kewajiban hari ini. Apalagi tiap hari ada majelis. Ya kalau tiap hari ada majelis. Malam Rabu aku membaca 1000 malam ini. Kredit pakai 2 hari. Orangnya hadir 1500 orangnya hadir. Berapa membaca 2 kali ya kalau 2 kali 1000 sudah. Baca 10 kali pakai 5 hari. Dasar pemalar. Nah itu ada nilainya. Nilai anggaplah kita setiap kita wajibkan bahwasanya yang kita baca itu kita hitung ini untuk sehari 1000 ini. Atau 2000 ini untuk sehari, surganya gana lagi kalau 2000 itu. Nah itu dengan berkat Rasulullah, bahkan apa hajat insyaallah kabul dan rezeki dibanyakkan Allah SWT. Bahkan orang yang meninggal membaca salawat ini haram api neraka memakan jasad. Janji itu, janji Rasul. Ada dalam kitab Fathul Mu'in. Haramallahu jasadahu 'alan nar. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah Ta'ala ahli salawat. Keluarga kita di kampung ini barang hanang bahannya nang kayak apakah menjadi orang yang cinta kepada Rasulullah sekarang ini, dicintakan Allah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita nantinya dijadikan Allah Ta'ala anak yang soleh-solehah. Dan abah mama kita mudah-mudahan terlimpah pahalanya dengan berkat berkumpul kita malam ini. Mereka yang sudah meninggal diampuni dosa-dosanya, dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah bersama orang-orang soleh, bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita tidak dimatikan Allah kecuali melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah la quwwata illa billahil aliyil azim. Ampun maaf minta halal min tariqa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.